Masyarakat yang kemarin sudah memilih para calon legislatif di pemilu kali ini, tentu kita harus terus mengawal bagaimana kinerja dari para caleg yang terpilih. Nah, saya ingin tanyakan kepada Pak Arlan dan juga Pak Ridho, sebetulnya bagaimana sih langkah dari masyarakat yang sudah menggunakan hak suaranya untuk terus mengawal jalannya kinerja dari para caleg ini, karena waktunya cukup lama ya, 5 tahun kurang lebih. Apa sih sebetulnya mungkin masyarakat tidak begitu tahu apa yang harus kita lakukan ya sebagai masyarakat begitu? Ya oke, ada beberapa hal yang harus dilakukan ya. Paling tidak adalah bagaimana masyarakat yang sudah memilih calon legislatif itu dan akhirnya menjadi anggota legislatif dan bagaimana mereka harus bisa mengontrol. Yang pertama kalau menurut saya adalah terus mengikuti apa yang sedang dikerjakan. Artinya oleh Charles memang terlihat seperti sulit ya, sebenarnya tidak sulit. Kalau kemudian mau kita selusuri terus dengan kinerjanya. Yang pertama mereka punya reses dan mereka nanti akan calon anggota legislatif ini akan turun ke dapil. Mereka bisa mengeluarkan aspirasi unek-uneknya gitu ya, masyarakat, kemudian mempertanyakan apa yang sudah dikerjakan, itu boleh menurut saya. Itu hal yang pertama. Dan yang kedua adalah bisa dengan karena banyak jenjangnya ya. Kalau untuk yang di pusat mungkin yang memilih di sini kan nggak mungkin kita ke parlemen jauh sekali. Tapi paling tidak adalah akan ada track recordnya. Kalau misalnya dilihat dari media gitu ya, dan kemudian dia sebagai ada di partai apa dan kemudian sedang memperjuangkan apa, itu terlihat menurut saya. Dan ini juga bisa menjadi kontrol tersendiri. Nah, kemudian hal-hal yang apa yang sudah dikerjakan kemudian kita bisa nilai. Nah, ini yang memang ini yang agak sedikit kesulitan ya masyarakat, bagaimana produk yang sudah dibuatnya oleh mereka oleh anggota legislatif, karena saya khawatir justru masyarakat dengan janji-janji calon legislatif ini yang tadi dikatakan oleh Pak Ridho, ini mereka terlalu terlalu pragmatis juga gitu kan, sehingga akhirnya masyarakat menganggap bahwa ada sesuatu yang instan ketika dia menjadi anggota legislatif yang dapat diterima langsung gitu kan. Ini yang menurut saya agak sedikit masyarakat harus diluruskan pemahamannya gitu. Nah, tapi juga kita tidak perlu khawatir dan biasanya banyak anggota legislatif yang kemudian tadi saya katakan di awal akan kembali ke dapilnya untuk reses. Disitulah kemudian kita banyak mempertanyakan apa yang sudah dikerjakan. Ini bisa sekali kalau menurut saya. Oke, jadi gunakanlah ketika masa reses itu masyarakat untuk menyampaikan aspirasi yang mungkin selama ini Anda rasakan. Tapi banyak juga kemudian orang menganggap reses itu akhirnya datang hanya mendengarkan, kemudian dikasih transport gitu ya Pak Ridho ya. Nah, mereka sudah senang sekali gitu ya. Solusi ya, nah, tidak memberikan solusi yang menurut saya khawatirnya adalah mereka terjebak dalam hal-hal yang seperti itu. Tapi sebenarnya masyarakat berhak untuk mempertanyakan ya gimana kondisinya, seperti apa yang harus didorong dan lain sebagainya. Itu juga menjadi kesempatan yang baik yang harus dilakukan oleh masyarakat. Jangan sampai tadi ya sudah diberikan transport sampai lupa kita harus itu terus yang mungkin mengawal apa yang harus kita perjuangkan juga ya. Ya betul. Oke, baik. Nah, kalau menurut Pak Ridho seperti apa nih Pak? Ya, jadi saya mengajaklah masyarakat nih sekarang sudah mulai harus rasional ya. Lebih rasional ya? Lebih rasional. Sebab terus terang saja kita banyak temukan ini yang tidak rasional. Pak, Bapak milih kenapa? Karena kan dia mah artis. Milih. Pak, Bapak kenapa milih itu? Karena dia terkenal atau kasih duit atau apalah gitu. Jadi kan itu tidak rasional. Kalau yang rasional itu kan berarti dia memilih itu karena melihat kinerjanya, karena melihat track recordnya, karena melihat kompetensinya, kan begitu. Nah, barulah dia pilih. Nah, sekarang kan enggak. Kita tadinya berharap orang-orang yang betul-betul kita bisa harapkan bisa bersuara lantang di DPR ya, bisa betul-betul mewakili aspirasi rakyat. Tapi nggak masuk, karena memang dia tidak punya kemampuan finansial yang bagus, yang banyak. Akhirnya kalah oleh caleg-caleg yang baru masuk ke partai gitu ya, karena duit banyak dan itu pun juga memang diterima oleh dengan karpet merah oleh partai ya, karena akan mengangkat itu perolehan suara. Nah itu, sementara yang punya kompetensi, yang memang punya kemampuan nggak masuk gitu. Nah, kalah dengan popularitas dan uang gitu ya. Betul. Kenapa? Karena masyarakat tadi itu banyak ya. Saya tidak menganggap semua masyarakat tidak rasional. Kebanyakan di kita lah. Saya rasa kita harus jujur ya pada diri sendiri bahwa
memang kita kadang-kadang juga memilih itu apa namanya tanpa dasar yang jelas lah, tanpa informasi yang cukup gitu. Siapa orang ini, latar belakangnya bagaimana dan lain sebagainya, tanpa informasi yang cukup. Ya sehingga pada akhirnya di TPS itu nanya ke Pak, milih mana? Milih ini, saya juga milih itu, atau misalnya Pak, udah. Nah ini yang sedang kita alami sekarang itu kan seperti itu. Saya sih sebetulnya lebih tertarik bukan tertarik ya, saya tidak mau setback, saya tidak mau mundur ke belakang, tapi dulu itu ya, sistem pemilihan dulu itu kan berdasarkan nomor urut ya. Betul. Yang nomor 1 pasti jadi gitu ya, 2, 3. Sekarang kan enggak. 1 sampai 10 suara terbanyak, mau nomor 10, mau nomor 8. Di situ kompetisi itu sangat kuat. Betul, betul. Ya, adu uang, adu pengaruh, adu apa. Bukan adu kemampuan, bukan adu kompetensi pada akhirnya. Nah ini saya rasa Nah, saya tidak tahu lah, yang jelas banyak kekhawatiran kita tentang proses ini gitu aja. Tapi Jadi kita jadi bukan kompetisinya bukan dengan partai yang lain, justru dengan Di dalam. internalnya sendiri. internal gitu ya. dengan masing-masing caleg di partai sendiri. Iya, jadi akhirnya mereka juga lupa dengan perjuangan ini ya. Setelah kalah, besoknya caleg yang kalah pindah partai. Ya, Kan itu kejadian benar. itu. Ada aja yang seperti itu ya. Ada Oke. juga. Oke, mungkin terakhir di perbincangan kita pada pagi hari ini dari Pak Ridho dan Pak Arlan, apa yang disampaikan untuk para caleg terpilih agar bisa terus menjadi wakil terbaik bagi masyarakat, dan bagi masyarakat apa ya pesannya? Silakan. Oke, menurut saya untuk calon terpilih yang menjadi anggota legislatif untuk masa periode 2019-2024 ada banyak harapan yang disimpan di jas bapak-bapak oleh masyarakat yang kemudian harus diperjuangkan. Memang memperjuangkan sebuah aspirasi masyarakat ini tidak mudah, tapi paling tidak ada usaha yang besar yang dilakukan oleh para caleg sehingga akhirnya semua fungsi legislatif yang kemudian dibebankan di pundak para anggota legislatif bisa terrealisasi. Paling tidak perlu kita harus memperlihatkan bahwa bekerja sampai siang dan malam, tapi paling tidak ada sesuatu yang didorong kemudian sehingga ada kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau kemudian sebuah undang-undang yang kemudian bisa mensejahterakan masyarakat terutama, dan kemudian ada fungsi kontrol yang baik yang akhirnya tidak hanya kemudian kalau memang ada kesalahan dalam eksekutif ya bisa melihat kemudian diawasi dengan betul semua kebijakan, dan kemudian ada penganggaran yang baik dan kemudian tidak terjadi korupsi yang besar di bahkan tidak boleh ada korupsi ya. Untuk kedepannya saya pikir bisa menekan calon-calon legislatif, anggota legislatif ini terbebas dari korupsi yang ada di yang selalu dituduhkan di parlemen. Mudah-mudahan nanti next kedepannya tidak ada lagi. Gitu. Oke. Itu Pak Ridho, dari Anda? Sebagai warga negara ya, warga negara Indonesia gitu. Saya menaruh harapan besar tentu saja ya, menaruh harapan besar bagi mereka yang terpilih betul-betul mampu mewakili aspirasi masyarakat ya. Jangan hanya ngurus tim suksesnya saja setelah jadi itu ya, tapi dia juga harus mampu menyambangi, mendatangi dan menangkap aspirasi konstituen pemilih yang milih dia boleh, atau yang lainnya juga saya rasa mewakili daerah lah begitu ya. Nah itu yang kita inginkan, jangan sampai terjebak oleh gaya-gaya lama gitu ya, hanya sekedar seremonial ya, reses hanya sekedar seremonial, kemudian kegiatan-kegiatan lain hanya sekedar seremonial saja. Saya rasa esensinya yang harus kita ambil gitu. Oke, baik, manfaatkanlah momen atau waktu ketika Anda sebagai konstituen atau pemilih ketika bisa berjumpa, bertemu, menyampaikan aspirasi kepada calon legislatif atau mungkin perwakilan Anda di setiap daerah pemilihan. Ini adalah hal yang sangat penting agar kita bisa terus mengawal para caleg yang terpilih di parlemen. Terima kasih Anda telah menyimak iNews Jabar hari ini. Ikuti kanal YouTube iNews Bandung untuk menyimak kembali dialog dan paket berita kami. Jangan lupa untuk kunjungi website kami di inewsbandung.tv, dan saya Mas Putri mengucapkan semangat beraktivitas untuk Anda. Sampai jumpa.